Jadi walaupun influencer bilang itu worth it, mereka itu nggak beli barang yang mereka coba atau yang mereka pakai atau gunain. Jadi agak bias rasanya kalau bilang they're watching you for real. Hai semuanya, balik lagi sama aku Yoni. Jadi mungkin kalau kalian udah ngeliat rambut aku agak aneh sekarang, maafin aja karena aku lagi berusaha perbaiki rambut aku. Karena quarantine sucks, jadi aku bingung mau ngapain, aku bosen. Jadi makanya rambut aku bikin blonde, cuma it is what it is. But anyways, jadi sekarang aku mau bahas tentang masalah minimalis. Ngerasa semenjak quarantine ini, mulai disuruh diam di rumah, terus nggak bisa keluar, ditahan di dalam, itu aku ngerasa kayak aku semakin tuh sering nggak sengaja nge-scroll online shopping atau ngerasa kayak aku pengen beli barang A, B, C, terutama masalah room decor karena aku di rumah terus-terusan, aku makan di sini, aku kerja di sini, terus aku meeting di sini. Terus aku santai di sini, okay, you get it. Jadi aku kadang ngerasa kayak impulse buying, kadang aku berusaha untuk nggak benci sama diri sendiri atau kesal sama diri sendiri karena aku udah berusaha so hard selama 2 tahun untuk menahan diri aku dan berusaha jadi minimalis. This is not minimalist. This here, it's not minimalist. Ya, sebenarnya ada banyak hal, banyak reason yang bikin aku untuk memulai untuk hidup minimalis. Yang pertama adalah karena dulu awalnya aku ngerasa kayak ketika aku ngerasa down, ketika aku ngerasa sedih atau stres, aku biasanya ngerasa kayak aku butuh beli barang atau aku butuh shopping. Dulu aku percaya tentang retail therapy. Kalau kamu nggak tahu, ya itu sama aja kayak shopping. Itu yang bikin aku kesel kenapa aku selalu naruh kebahagiaanku itu dalam suatu barang. Aku ngerasa kayak setelah aku beli barang A atau B atau C, aku bakalan ngerasa happy dan masalahku hilang. Padahal that's not the case. Biasanya setelah aku beli barang itu, aku balik lagi dan masalahku masih di sana dan aku sedih lagi. Dan juga kalau kalian baru di sini, aku tinggal di Toronto. Jadi kalau di Toronto itu rentnya mahal dan kalau aku punya banyak barang itu artinya aku butuh tinggal di tempat yang lebih besar. Dan itu cost money. Semenjak 2 tahun lalu aku mulai jarang belanja karena aku ngerasa kayak aku sama sekali, terutama ketika aku baru pindah apartemen, aku pas packing itu aku ngerasa kayak wow, ternyata barangku banyak banget karena ketika aku tinggal di apartemen itu, padahal kamarnya kecil banget, itu aku masukin barangnya ke bawah. Inilah pokoknya aku rapi banget, aku orangnya rapi, jadi pas aku organize semuanya itu sama sekali nggak ada di mata aku dan aku ngerasa kayak aku masih ada space, aku mau belanja, aku masih ada space. Tapi pas aku keluar dari tempat itu dan moving out, aku ngeliat kayak wow, barang aku ada banyak banget dan aku nggak tahu mau naruh ini di mana. Jadi setelah packing aku tahu apa barang yang aku punya. Jadi makanya pas itu aku mutusin untuk berhenti belanja. I'm not perfect, apalagi semenjak coronavirus ini aku ngerasa kayak aku bosen, aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Seperti yang tadi aku bilang, dan syukurnya yang barang yang aku beli kemarin itu barang yang emang aku butuhin dari awal. Aku kayak misalnya beli bed frame ini, aku udah pengen beli ini semenjak 3 bulan yang lalu, jadi aku selalu masuk IKEA, aku lihat barang ini. Sebulan kemarin itu tuh lagi sale kayak 20 atau 25% dan aku langsung beli sebelum quarantine. Aku nggak ada waktu untuk ngerakit kasurnya karena kalau beli di IKEA itu tuh harus kita bikin sendiri. I'm not perfect, aku masih berusaha sampai sekarang untuk selalu menjaga kebiasaan aku ini untuk nggak belanja dan nggak gampang tergiur. Jadi ini adalah beberapa tips, mungkin kamu juga semenjak karantina ini jadi lebih sering belanja padahal kamu nggak kemana-mana. Ini ada beberapa tips gimana caranya untuk menahan diri dan nggak ngelakuin impulse buying. Jadi yang pertama adalah wait for 30 days to make a big purchase. Big purchase yang aku bilang ini termasuk barang yang di atas $100 atau 1 juta. Mungkin 500.000 juga termasuk banyak menurut aku. Jadi aku selalu mikir apakah ini valuable, apakah ini worth it. Aku mulai ngeliat reviewnya, apakah ini bagus apa enggak. Pikir apakah ini bakalan nge-support
skill aku, apakah ini bikin aku lebih bahagia, yang aku bikin ini lebih bahagia ini maksud aku apakah aku bakalan ini pakai berkali-kali, apakah ini murah dan cepat rusak, atau ini harganya pas dengan kualitas yang aku dapet. Dan biasanya lead ke tips nomor 2 itu tuh bikin list. Biasanya kalau aku mau belanja atau beli barang sesuatu, aku selalu masukin wishlist aku ke dalam card atau tulis di note aku, apakah aku pengen apa yang aku pengen beli ini, termasuk baju, termasuk home decor, program atau software. Karena kadang kan kita, apalagi kalau aku kerja di bagian media, aku selalu pengen beli software atau program yang bakalan support aku untuk kerja. Dan kadang malah kalau aku research lebih banyak, itu ada banyak cara supaya aku bisa pakai dengan gratis. Maksudku misalnya kayak aku ada letter.com, itu tuh harus bayar per bulan, tapi ada banyak website yang bisa ngelakuin hal yang sama kayak Hootsuite yang aku nggak perlu bayar. Kalau misalnya bagian desain untuk social media supaya lebih cepat, nggak harus pakai Photoshop, karena kalau Photoshop kan itu lebih kayak ke bagian profesional yang lain. Aku tetap pakai Photoshop, tapi untuk cepat untuk bikin social media konten aku selalu pakai Canva, dan itu aku nggak masalah untuk bayar $17 per bulan kalau nggak salah. Itu biasanya yang aku selalu bikin wishlist. Dan kamu juga bisa apply ini, misalnya kalau kamu ngelihat orang lain lagi ngepost sesuatu dan kamu pengen beli atau pengen coba, mending tulis di notes dulu. Dan kebanyakan, in so many case, aku biasanya selalu lupa setelah beberapa hari. Dan kalau misalnya beberapa minggu aku masih ingat, berarti aku emang perlu beli barang itu. Oke, yang aku bilang ketiga, capsule wardrobe. Aku seperti yang kalian lihat, aku pakai baju putih. Aku kayak mulai mindful dengan apa yang aku beli. Sekarang aku mulai berhenti beli barang yang ada namanya atau nama brandnya. Dan aku juga beli barang yang warnanya kebanyakan netral. Aku emang ada beberapa baju yang warna-warni tapi warnanya nggak terlalu mencolok, dan aku ngerasa kayak dan nggak ada nama brandnya juga, dan nggak ada quotes kayak yang kamu biasa lihat di Forever 21, apa sih namanya, cute but psycho, yang kayak gitu-gitu aku nggak terlalu suka. Ya, aku biasa pertahanin baju aku dengan warnanya netral, dan biasanya kalau di bagian jaket atau bagian luar aku selalu berusaha untuk beli warna hitam. Itu ya, biasanya warna hitam atau warna beige atau warna nude atau warna putih. Nah, aku ngerasa kayak itu barang-barang yang paling aku sering pakai. Aku memang kadang dulu aku ngerasa aku masih nyimpen baju yang aku nggak terlalu suka. Itu emang warna-warni jaketnya, dan aku jarang pakai. Dan kenapa aku simpen? Karena aku mikir kayak nanti mungkin aku pulang ke Bali, aku bakalan kasih ke keluarga aku atau teman-teman aku. Jadi karena ini masih bagus, cuma emang aku dulunya emang nggak terlalu mikir belinya, jadi nggak kepake. So stop browsing, unfollow online shop yang kamu follow di Instagram. Apalagi misalnya kalau yang pertama kamu lihat ada influencer yang di endorse, atau kamu mulai klik Instagramnya, terus mereka di lock. Aku nggak ngerti kenapa mereka nge-lock padahal mereka jualan. Terus akhirnya lama-kelamaan kamu jadi lupa, terus mager, terus nggak pernah beli lagi. Mending sekarang mulai dicek followingnya, terus lihat follow yang mana yang bisa kamu unfollow, karena malah kadang kamu nggak terlalu butuh barang itu, kamu nggak terlalu pengen beli makanan itu, tapi setelah ngelihat orang lain ngelakuin hal atau beli barang itu, kamu jadi pengen, padahal orang-orang atau influencer yang kamu lihat itu tuh nggak beli barang itu. Jadi walaupun influencer bilang itu worth it, mereka itu nggak beli barang yang mereka coba atau yang mereka pakai atau gunain. Jadi agak bias rasanya kalau bilang itu tuh worth it, karena mereka nggak ngeluarin barang sepeser pun. Jadi gimana bisa mereka bilang itu tuh harganya cocok dengan apa yang mereka dapetin, sedangkan mereka nggak beli sama sekali. Jadi mulai dipikirkan baik-baik. Dan juga kalau misalnya kalau kamu lagi browsing, itu biasanya kalau kamu websitenya Shopee atau website lain, atau mungkin website aku, biasanya mereka tanya itu tuh ada receive cookie atau apalah itu, pokoknya mungkin kamu dalam bahasa Indonesia jadinya beda. Itu the reason why they follow you around. Kayak misalnya kalau sekarang kamu lagi ngechat produk ini, terus kamu nge-search nge-website Shopee, terus kamu nge-search brand ABC atau produk ABC, mereka bakalan nge-track
kamu, dan mereka bakalan muncul di Instagram kamu atau di mana aja, atau mungkin kamu di YouTube ada ads, mereka bakalan muncul di sana dan ngasih barang yang tadi kamu baru cari. Jadi they're watching you for real. Yang aku bilang ini misalnya mungkin wajar kalau kamu misalnya kerja keras atau kamu pengen menghibur diri sendiri. Jadi ada baik kamu pengen ngerasa kamu pengen appreciate kamu setelah ini. Misalnya kamu udah ngecapai suatu goal, emang wajar untuk mengapresiasi diri sendiri, and it's okay. Mungkin caranya bisa diperbaiki, jangan jalan yang lebih sederhana kalau emang kamu pengen jadi minimalis. Ini nggak harus kayak kamu nggak beli barang sama sekali. Mungkin aku selalu sering beli es krim yang nggak pernah aku coba, atau yang paling senang aku makan tapi susah kesananya. Atau misalnya kalau aku ada klien baru, aku selalu berusaha nabung untuk beberapa bulan kemudian untuk beli produk atau gear yang lebih oke. Jadi dulu aku pakai kamera sampai 4-5 tahun, dan akhirnya sekarang aku ada klien baru, jadi aku mutusin untuk, karena aku udah tabungan juga, jadi aku mutusin untuk beli kamera baru. Dan selain ini ngebantu aku untuk menambah skill aku, ini juga biasanya kalau nambah klien mereka selalu tanya gearku tuh apa. Jadi setelah aku bilang aku punyanya apa, jadi aku bisa dengan gampang nambah nge-charge rates aku berapa. Dan itu juga termasuk ngebantu aku nggak cuma nyenengin diri sendiri, tapi juga bantu aku improve ke depannya. Jadi mungkin tergantung dengan cara kamu atau karir kamu apa, kamu bisa pikirin baik-baik untuk tetap bahagia tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin di Indo emang agak aneh pakai credit card itu kayak berdosa. Tapi kalau di Kanada atau di US biasanya mereka atau negara kita tuh kayak sering bikin kita untuk punya credit card, karena apapun yang kamu pengen pakai, atau kamu bisa cari apartemen, atau kamu pengen cari mortgage, mereka selalu lihat credit score kamu itu berapa. Jadi mereka ngeliat dari credit score itu gimana baiknya kamu pakai duit kamu. Dan aku selalu pakai credit card untuk beli apa aja, termasuk beli grocery, termasuk bayar HP, dan aku selalu bayar 2-3 hari setelahnya. Dan ini sama aja dengan pakai debit, cuma yang aku senang itu karena setiap aku pakai credit card aku selalu ada cashback. Jadi aku nggak cuma beli barang, tapi aku juga dapet duit balik setelah beberapa bulan, atau ada points untuk air miles. Biasanya kalau aku bawa debit card keluar, itu kemungkinan besar untuk kartuku hilang itu lumayan sama dengan credit card. Cuma kalau itu hilang dan orang lain pada scam kartu aku dan pada make, terutama kalau di Kanada itu kan bisa di tap. Dan itu kalau hilang ada yang make, itu yang hilang itu duit aku sendiri. Sedangkan kalau aku pakai Mastercard dan ada yang nge-scam aku bisa nelpon ke bank dan aku bilang aku baru kena scam, dan mereka bakalan nanggung seberapa duit yang hilang tadi. Dan itu karena duit yang di Mastercard itu kan duit mereka, jadi kalau hilang itu tanggung jawab mereka. Sedangkan kalau pas di debit mungkin dia bakalan ganti kartu kita atau kirim kita kartu yang baru, tapi duit yang hilang itu duit kamu. Jadi makanya biasa aku sering taruh debit card aku di rumah, selalu keluar bawa credit card. Dan tergantung kamu tinggal di mana, tapi aku personally lebih suka pakai credit card. Kamu pada tempting kalau pakai credit card, rasanya kayak itu bukan duit kamu, jadi kamu lebih sering belanja, padahal itu kamu ngutang. Tapi tergantung mindset. Misalnya kalau aku selalu mikir Mastercard itu duit aku, jadi seberapa duit yang aku habisin sama aja rasanya dengan pakai debit card atau cash. Ya cuma enaknya kalau hilang itu ya itu masalah bank. Ya kalau pakai debit card aku nggak dapet apa-apa, nggak dapet cashback. Dan juga aku malas pakai cash karena aku malas bawanya kemana-mana dan ribet. Dan apalagi sekarang coronavirus, ada banyak virus dalam kartu cash. Sedangkan kalau di tap kan bisa pakai HP aku sendiri, aku nggak perlu nyentuh. Terus juga stop buying trendy stuff. Maksud aku ini kayak mungkin beberapa dari kalian suka window shopping, apalagi termasuk sebelum quarantine. It's fun, kayak jalan-jalan ke mall itu tuh menyenangin mungkin. Dan ya menurut aku window shopping itu tuh nggak terlalu semakin kesini aku merasa kayak semakin unnecessary, kayak nggak penting, karena ngapain juga aku buang-buang waktu jalan-jalan terus
ujung-ujungnya beli barang sesuatu yang gak aku terlalu butuhin. Tapi misalnya kalau kamu belum minimalis dan sekarang kamu nonton video ini pengen jadi minimalis dan kamu sering beli barang yang gak kamu butuh, mungkin window shopping bakalan ngebantu kamu, karena namanya dengan window shopping kamu jalan-jalan terus gak beli apa-apa kan. Jadi ketika kamu masuk ke toko ini dan kamu ngerasa kayak kamu pengen ini, pengen A, pengen C, mungkin bakalan window shopping ini bantu kamu untuk nahan diri kamu, untuk melatih diri kamu untuk nahan diri, melatih mental kamu, karena setelah beberapa lama kemudian kamu bakal ngerasain gimana rasanya ke toko dan ngerasa nggak pengen beli apa-apa. Dan awalnya kamu ngerasa berat kayak pengen beli ini karena ini sale, atau pengen beli ini karena ini lucu, atau beli barang ini karena ini cute. Setelah berapa lama kemudian kalau kamu kebiasaan untuk ke toko dan gak beli apa-apa dan ngerasa mikir 2 kali, terus kamu mulai di otak kamu tuh kayak mikir berkali-kali apakah aku pakai ini, apakah ini bertahan lama, apakah ini good deal, apakah ini banyaklah pikiran yang kamu ada di otak. Setelah kamu kebiasaan untuk nggak ada kepikiran sama sekali untuk belanja, ujungnya juga kamu malahan males untuk window shopping, dan ujung-ujungnya kamu ngerasa kayak shopping itu sama sekali hal yang nggak kamu butuhin. Aku terakhir dan mungkin pertama kali belanja setelah 2 tahun ke toko itu sebelum Christmas, dan itu juga karena aku butuh beli kado, dan aku, how could you not, it's so stressful, apalagi ketika aku ke Eaton Center itu banyak banget ada manusia dan itu bikin aku stres. Gak tahu kenapa, mungkin karena aku kebiasaan kerja terus pulang, terus sekalinya ngeliat ke downtown terus lihat banyak manusia kayak gitu, itu bikin aku anxious dan pengen cepet-cepet pulang. Dan dan mungkin kalau kamu emang ngerasa kayak kamu sedih atau gimana dan ngerasa kayak belanja itu suatu hal yang cuma bisa memperbaiki atau bikin kamu lebih ngerasa baikan, mungkin seek for help atau find someone that you can talk to. Emang retail therapy atau shopping ini sama sekali nggak bakalan ngebantu kamu untuk jadi yang lebih baik atau lebih bahagia. Ini cuma bikin kamu bahagia sementara dan ngelupain masalah kamu aslinya, tapi masalah itu tetap ada. So, if you need somebody to talk to, just seek for help, it's okay. Itu aja yang mau aku bilang selama sehari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa give me a thumbs up and see you guys next video. Bye bye.